Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kali ini Jadi gitu gitu ya guys. Oh ya udah selesai guys. baik. Oke, Terima kasih. kita evaluasi selama kita produksi ini. Putih Kelawu ada 1 bulan. Ya, Lebih Bapak bulan. Hah? 1 bulan lebih. 2. Ayo. Kenapa? Hampir 2. Kenapa saya evaluasi? Karena kan kita kedepannya kan mau rutin ini, mau roadshow ke sekolah selama 3 tahun. Jadi nanti tiap bulan kita pindah dari sekolah 1 ke sekolah 1 dan terus sampai 3 tahun. Makanya kan Papa selama ini kan biar sama-sama enaknya kita terbuka aja ya. Nanti barangkali habis Papa jelasin, kalian kalau mau nanya silahkan. Oh, Oke. Inti pertama ya, kalau kalian ini kalau si Lintang, ini keluarganya dari seniman, istilahnya sistem kerja seniman itu bagaimana dia sudah paham, jadi gak kaget. Yang utamanya ini 3 orang ini. Aku enggak. Kamu kan juga gak kaget, Gus. Sudah terbiasa Papa lihat kayak begini. Aduh, kaget. Jadi gini, untuk menjadi seorang bintang itu ada 2 macam cara, ya. Ya, ini diambil Hikmahnya. produser. Yang kedua, yang produksi sendiri. Jadi ada 2 macam itu. Nah, kalau syarat untuk diambil produser itu syaratnya berat sekali. Jadi kalau untuk pemula itu hampir 0,0% itu 0,01% itu nih istilahnya nggak mungkin, kecuali kalian punya karya yang tiba-tiba trending. Tambahan produser besar. Oh iya, iya. Produser besar. Jadi kalau seorang produser besar itu kalau ngambil artis itu syaratnya banyak sekali. Syaratnya yang utama biasa dari follower Instagram, dari berapa banyak followernya, terus vokal, terus wajah. Jadi banyak pertimbangan. Terus produser besar itu juga istilahnya nggak gampang untuk gabung di sana itu, jadi susah sekali. Kecuali memang kalian punya kelebihan, umpama di TikTok apa ada yang trending, itu bisa masuk kemungkinan lah. Jadi ada 2 cara diambil produser. Kebanyakan tapi produser itu mengambil artis yang sudah aman ya Gus ya. Produser besar itu saya nggak mau ngambil dari pemula-pemula gini, nggak mau dia. Ngambilnya dia yang aman, artis yang sudah ngetop. Kemungkinan mereka bakal ngambil yang kayak kasih pemula-pemula itu 0,1 lah. 0,1 lah. Intinya mereka kan berduit. Jadi mereka punya biaya untuk produksi. Mau membayar artis yang sedang ngetop, dikasih materi yang ngetop. Jadi rata-rata gitu. Terus itu tadi kan diambil yang diambil produser ya. Yang kedua itu mandiri. Terus terang untuk mandiri itu biayanya besar. Biaya di dalam pembuatan sebuah video klip itu ya, kita harus bayar izin karya cipta, biaya aransemen, biaya syuting, biaya tak terduga itu di lapangan. Kalkulasi gini wis, izin lagu itu paling murah 1 juta. Ini pembuatan sebuah lagu aja ya, biaya produksinya. Karcip itu sekitar 1 juta. Terus iki kita kan mendingan nasional aja ya, nggak mungkin karcip 1 juta. Ya guys, 5 juta ya. Ya. Oh.
Oke, jadi dalam pembikinan sebuah video klip atau single itu besar sekali biayanya ya. Jadi umpama karya cipta ini itu sekitar, kalau kita bicara ini skala nasional ya, 5 juta. Ini kalau di lokal ya 1 juta lah. Terus aransemen. Kalau di Jakarta aransemen, percaya nggak kalian, satu lagu itu sampai 25 sampai 35 juta. Normal nih. Ayo. Normal nih. Kalau di lokal, jangan bicara lokal, kita ambil standar aja. Biasanya ada yang mentok itu 1 juta sampai 3,5 juta. Jadi kita ngambil rate aja. Kayak aku gerak musik. Itu dari 1 juta sampai 3,5 juta. Kita ngambil terendah aja sudah 1 juta. Aransemen. Terus pembuatan video klip, syuting juga dari Jakarta malah sudah dari 15 sampai ratusan, ada yang 260 gitu. Sesuai dengan hasil. Iya, kalau kita ngambil lokal Banyuwangi aja, istilahnya ngambil ke papa saja ya. Kalau papa itu 5 juta dalam sebuah video. Jadi biayanya 7 juta. Jadi dalam pembuatan untuk apa ya, aku pengen ngetop biaya sendiri itu, kalau bukan orang tajir itu kayaknya nggak mungkin karena besarnya biaya. Dan kalian tahu biaya modal 7 juta ini kalau di YouTube membutuhkan view berapa? Itu jutaan. Kita ambil aja normal aja, dalam 1 juta view itu ya rata-rata 5 jutaan ya guys ya, kurang lebihnya ya. Nah, 1 video aja itu harus 1 juta view baru balik modal. Maksudnya papa jelaskan ini karena kita kedepannya kan masih panjang, jadi biar kalian paham, biar nggak salah paham semua. Jadi gitu ya. Jadi biayanya besar. Jadi terus terang papa saja ini, kalau untuk ini meskipun ini papa punyaan papa sendiri, kayak recording sama syuting punyaan papa sendiri kan, secara bisnis kan harus dihitung. Jadi gitu. Jadi kalian harus semangat. Jadi nggak gampang istilahnya masuk di manajemen artis yang istilahnya kasarannya tanpa modal lah, kasarannya gitu. Ya, ada pertanyaan? Ada dong pasti. Ya, boleh. Masa sih nggak ada pertanyaan? Oh iya Pak, aku mau tanya ya sebelumnya. Emang benar kalau seandainya kita itu ikut manajemen Bapak, kita dilarang untuk pacaran dulu? Oh itu. Punya pasangan lah. Kamu pacaran? Kamu mau Bukan, pacaran? maksudnya itu tanya. Kan soalnya ada isu-isu. Oh gitu. Ya. Dan jadi sebuah manajemen itu beda manajemen, beda aturan memang. Istilahnya kalau papa itu kalau talentnya papa sekolah ya, masih sekolah itu memang jujur saya larang pacaran. Kenapa? Karena setiap papa mau kerja sama itu kan pasti izin ke orang tuanya. Pak, gimana kalau ikut manajemen kami? Nah, bapaknya itu semua bilang gini, ini Pak Sis, anak ini kan masih sekolah. Jadi kalau jam sekolah memang tanggung jawabnya sekolah, kalau pulang tanggung jawab saya, kalau ke Pak Sis tanggung jawabnya Pak Sis. Jadi papa itu dikasih tanggung jawab sama orang tua mereka. Jadi papa mendingan takut ada papa saya larang pacaran. Takutnya nanti umpama kalau nggak papa larang ada apa-apa, terjadi apa-apa istilahnya sampai hamil apa, kan papa yang dituntut. Contoh simpelnya misalnya dia
izin keluar, Izin, terus keluar. bilangnya mau ke papa, adalah kemana? Jadi Bahaya gitu. kan makanya. Jadi memang kalau papa Oke. tak tegakkan aturan, kalau memang melanggar ya saya keluarkan. Memang berisiko. Jadi gitu. Ada lagi yang tanya? Ada. Ah, Kalau ibarat ikut manajemen itu gajinya apa? Kayak kan ibaratnya dipotong 3%. 30%. Ya. Oh, yang Jakarta itu biasa Ah, gitu. ya, Langsung 30%. Minus, kalau tau minus. 30%. Ya, itu memang benar. Karena Kenapa? Karena seorang produser itu untuk mempertahankan artis ini supaya tetap stabil itu butuh promosi, produksi, semua pakai biaya. Dan itu artisnya tidak diminta biaya itu, semua dari produser. Nah, untuk kerjasama itu kan ada istilahnya take and give, saling memberi dan menerima. Jadi untuk sebenarnya yang dipotong 30% itu ya untuk promosinya dia selama produksi. Jadi umpama dari perusahaan kayak ya ini perusahaan invest dana dulu untuk produksi. Nah, nanti kan berharap artisnya naik, jadi artisnya dapat dapat honor, si investasinya dari pihak perusahaan juga dapat. Jadi istilahnya dipotong itu nggak ada yang rugi, itu sama-sama untung karena untuk mengangkat nama artis. Paham? Paham. Oke, ada lagi? Yes. Yes, bintang. Pak. Ah, Kan tadi Pak bilang itu kalau view-nya belum tinggi, view-nya belum besar, itu kan belum ada hasilnya toh. iya. Tapi kenapa produksinya Papa terusin? Oh, maksudnya Papa Kalanya. rugi tapi kok produksi terus? Ya. Oke. Betul. Ya, intinya kayak tadi yang dipotong 30% yang Jakarta itu. Kan gini, sekarang itu ibaratnya Papa investasi. Ya memang nggak ada hasilnya kalian ini. Kalau cuma kita biayanya sekitar 5 jutaan view kalian dia sendiri berapa? Paling nggak ada yang nyentuh 100, paling 50-60 ribu. Jadi kenapa Papa terusin? Karena Papa investasi jangka panjang. Papa berharap nanti suatu saat kalau investasi terus, ketika nama kalian naik, punya nama, terus nanti off airnya juga kita dapat ya kayak itu, dipotong 30% nanti suatu saat. Makanya jangan sampai putus di jalan. Kalau sampai putus di jalan semau sendiri, itu namanya merugikan Papa. Terus terang, umpama gini, Papa sudah investasi produksi berapa kali, terus ternyata kalian ngomong, Pak aku mundur, das. Itu Papa itu rugi sekali itu. Untung-untung istilahnya, makanya kalau Jakarta itu sekali kalian melanggar kontrak, itu dendanya sampai miliaran, sampai 1-2 M. Paham? Jadi Papa itu selama ini nggak pernah pakai kontrak. Papa kan lebih ke apa? Kekeluargaan istilahnya. Ya masa kita bantu dia juga nggak akan bantu kita. Istilahnya kan Papa yang nanam. Ya itu take and give. Masa Papa yang nanam, orang lain yang manen. Kan mestinya dia juga, wah ini saya dulu dari nol berjuang sama Papa, masa mau pertinggalin ditawarin orang lain yang nilainya lebih besar langsung ditinggalin, itu kan ya sebenarnya kurang baik sebenarnya kalau menurut Papa gitu. Istilahnya kan gini, oh ya Papa ingatkan, jangan sampai berpikir kalian berkarya siang dan malam, makan waktu lama, makan waktu istilahnya waktu, pikiran, tenaga semua ya. Kan biasa kita kan kayak gini sampai malam sampai pagi. Jangan pernah berpikir karena Papa manfaatkan. Ya. Iya. Karena ini perjuangan, ndak ada orang yang sukses tanpa perjuangan itu. Jadi istilahnya ya gini orang berjuang itu. Ya memang harus korban waktu, perasaan, bukan kalian tok. Papa bagus itu ngedit sampai pagi-pagi, untuk siapa? Ya untuk kalian. Kalian untuk siapa? Ya untuk Papa. Makanya jadi kita itu circle ya.
Ya, Simbiosis mutualisme. nah, jadi kita bekerja sama. nah itu jadi papa harap jangan mengeluh capek. Papa juga capek. Kalau semua capek, ya semua nggak akan jadi. Impian kalian juga impian papa juga. Jadi impian kalian itu juga impian papa juga. Jadi gitu. Ada yang mau tanya lagi? Ada. Ada. Mengenai kontrak ya Pak. Heeh. Kenapa kalau kita udah di kontrak itu kita nggak boleh ikut label lain? Oh gitu. Nah, Ada ketentuan tertentu ya. oh. Ya rata-rata gitu Gus. Memang sebuah manajemen itu harus ada ikatan kontrak, itu diharuskan memang. Karena kenapa ya? Ada manajemen yang boleh, papa ada label saya lain sistem kontraknya kontrak tapi boleh kesana kemari. Tapi lebih banyak kontrak itu eksklusif, nggak boleh kemana-mana. Kenapa? Karena untuk membranding seorang menjadi seorang bintang itu tidak gampang. Jadi tugas papa itu kayak gini. Keripik ya. Keripik itu dijual di pedagang kaki lima dengan dibungkus plastik. Seribuan. Tapi kalau dikemas bagus, bungkus bagus, di Indomaret bisa sampai 10 sampai 50 ribu. Nah itu tugas papa. Hubungannya apa? Nah kalian kan sama papa sudah tak branding, sudah tak tata dengan konsep yang bagus. Kayak konsep itu kayak gambar sampulnya keripik. Kayak konsep, kayak dari pemilihan materi dan gambar itu kita kemas bagus. Tiba-tiba ada label lain izin mau pakai artisnya, oke, diproduksi ngawur. Ya apa Jan? Ayo, jadi sudah papa berusaha kemas bagus serapi mungkin, tiba-tiba sama mereka cuma dibungkus kresek, kan jatuh lagi. Gelaman. Makanya maksudnya nggak boleh itu ya untuk kalian semua, karena kan supaya algoritmanya itu supaya naik terus, supaya bagus, dan tambah bagus, nggak turun lagi. Sekarang kita sudah dipermudah dengan adanya YouTube, jadi untuk menjadi seorang star itu nggak harus ke Jakarta. Jadi istilahnya kita meskipun di lokal ini, kita juga sama nanti kalau sekali diupload. Sekarang kalau istilah YouTube itu sudah nggak ada lagi ini lokal, ini Jakarta, ini luar negeri, semua sama. Kalau pengen ngetop itu nggak harus ke Jakarta. Ini bukan omong kosong. Contohnya artis yang ngetop tanpa ke Jakarta banyak sekali ya. Farel, Parayoga, Denny Caknan, Happy Asmara, dan masih banyak sekali. Jadi maksudnya papa bukan karena Jakarta itu nggak bagus, enggak. Maksud papa itu meskipun kalian tidak dikontrak label Jakarta, tapi kalian itu masih ada harapan untuk sukses, intinya gitu. Jadi gitu. Iya Papa. Hari semangat ya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup Papa. Kenapa kok? Kenapa? Dia itu karena sudah gabut ya guys ya. Jadi ya kenapa-napa dia sekarang. Ini mending kita turun. Oke, jadi mungkin pertemuan kali ini, evaluasi kali ini kita tutup ya. Papa ingatkan jaga kesehatan karena kedepannya kita mulai bulan Agustus ini roadshow di sekolah di Banyuwangi. Oke, semangat ya. Ya Papa lupa. Istilahnya Pilih lagi Pak. enggak, dikit, tambah dikit. Papa harap kalian itu bersemangat dan intinya satu pesan Papa, bahagiakan orang tua. Jadi jangan mikir dulu, wah waktu saya tersita untuk ini, jangan. Kalau bisa, kalau kalian bisa membahagiakan orang tua, insya Allah bisa barokah untuk Anda, untuk kalian ke depannya ya. Dan
Ya, jadi Gitu semoga ya, guys. anu guys ya. Guys. Bagus. Ada tambahan guys? Sudah, udah bagus, sudah cukup. Ya, aku ngerti. Apa? Intinya yang tak minta kalian semua untuk tetap serius, fokus. Soalnya ya benar serius fokus bener, amin. Maksudnya kita bener-bener ini ya kita emang bisa dibilang di industrinya santai. Tapi ketika dengerin beneran nih, aku ngomong beneran, jangan nih beneran. Kapan aja tau jangan serius ke aku. Kita ini bener-bener, emang benar industri kita itu industrinya terkesannya hiburan santai, tapi kita nggak bisa juga membuat bermain-main di industri kayak gini, oke? Ya benar-benar harus tunjukin performa kita yang terbaik pokoknya. Ya pesan saya gitu, semoga yang terbaik lah buat kedepannya kita mulai melukis sejarah baru. Cerita baru, beda kalau sejarah mah dikenang terus. Oke, paham ya? Paham. Tetap semangat. Siap. Terima kasih. Coba close. Untuk evaluasi hari ini sudah cukup. Ya, Papa terima kasih. sebelumnya juga ucapkan terima kasih karena selama evaluasi produksi beberapa bulan ini ternyata kalian memuaskan. Alhamdulillah. Jalanan. Apa sih? Oke, sampai jumpa. Terima kasih.